Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini gue lagi kembali ada di atas motor, dan kali ini mau bikin konten drone talk ya. Jadi bikin konten drone talk tapi sambil ngevlog di motor nih, ngebahas suatu permasalahan yang kemarin sempat ditanyain di channel gua gitu. Nah, jadi di channel gua itu kemarin ada subscriber yang nanya, "Abang, kalau motor drone itu perlu dibersihin atau tidak?" gitu ya. Dan kalau bersihin, abang pakai apa gitu. Nah, gue langsung jawab aja terus terang. Kalau drone gue tuh si DJI Spark yang gue punya tuh dari pertama beli, dari pertama dapat dari belinya itu belum pernah sama sekali gue bersihin motornya, teman-teman. Dinamonya ya, bukan kalau nggak ngerti motornya, dinamo lah bahasa elektroniknya. Tidak pernah sama sekali dinamo brushlessnya itu gue bersihin, karena gue pikir ya itu seperti yang udah pernah gue bicarakan juga di video gue sebelumnya itu, kalau sesuatu yang nggak rusak ngapain harus kita benerin gitu kan. Nah, di drone-nya itu gue alhamdulillah sih selama ini drone gue belum pernah crash gitu, belum pernah crash atau jatuh lah itu sehingga ada kotoran yang masuk ke motor gitu kan ya, yang menyebabkan kotoran masuk ke motor atau gimana gitu. Atau misalnya kalau gua main di daerah yang berpasir atau berdebu lah istilahnya, misalnya di pantai atau di mana, di tanah lapang yang lagi kering debunya banyak gitu, biasanya sih gua kalau take off pasti selalu pakai landing pad ya. Kalau take off selalu pakai landing pad, dan kalau mendarat selalu gua tangkap tangan. Kalau mendarat selalu gua tangkap tangan, teman-teman. Kalau daerahnya nggak memungkinkan untuk mendarat, karena kalau namanya mendarat itu pasti banyak debu yang berterbangan, teman-teman ya. Makanya gue lebih baik ditangkap tangan lah. Nah, jadi itu selama ini gua nggak pernah dibersihin tuh motornya si Spark. Sebenarnya sih katanya ada beberapa metode gitu kan, beberapa metode untuk membersihkan drone motor. Misalnya ini gue ikutin pendapat-pendapat orang juga ya di grup forum drone DJI Spark. Ada yang dibilang disemprot pakai kompresor ya, kompresor yang buat di bengkel motor tuh kan ada tuh semprotannya yang khusus buat nyemprot ya, bukan buat mompa. Nah, itu ya sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu buat ngebersihin itu pakai disemprot. Cuman kan semprotannya itu kuat ya, teman-teman. Tenaga anginnya tuh kuat. Nah, sedangkan yang disemprot itu elektronik ya, elektronik, dimana di situ ada solderan yang kecil-kecil ya. Kalau misalnya terlalu kuat, misalnya dikhawatirkan takutnya nanti malah ada yang rusak gitu kan. Kabel yang lepas lah dari solderannya karena terlalu kenceng ya kan. Semprotan itu. Jadi jangan terlalu dekat lah. Kalau misalnya emang mau disemprot pakai kompresor motor yang di bengkel motor itu, nyemprotnya jangan terlalu dekat, kalau saran gue sih ya. Terus yang kedua, ada juga yang saranin pakai penyedot debu gitu. Penyedot debunya itu yang kecil, penghisap debu yang kecil yang biasa kalau buat hisap debu ini di keyboard, penghisap debu di keyboard komputer tuh ya kan, kalian sudah pernah lihat ya, yang model kecil yang kayak sikat gigi doang tuh, segede ya sekecil dah pokoknya, cuman buat nyedot debu di keyboard komputer tuh kan ada ya produknya. Nah, pakainya yang gitu untuk nyedot kotoran di dalam motornya gitu. Ada juga yang nyaranin begitu. Terus, nah yang terakhir itu ada yang nyaranin disemprot pakai cairan kontak cleaner namanya, penyemprot kontak cleaner ya. Itu semacam WD-40, semacam kayak cairan WD-40, tapi yang aman untuk komponen elektronik ya. Tapi beda sih, beda juga dari WD-40. Kalau WD-40 kan ada pelumasnya ya, ada yang buat melumasinya. Nah, kalau itu nggak ada. Kalau kontak cleaner itu cuman sekedar membersihkan komponen listrik yang kotor.
salah satu sifat dari kontak cleaner ini, makanya aman buat komponen elektronik itu, dia enggak ini ya teman-teman, bukan konduktor. Sifat cairannya tuh tidak konduktor, tidak konduktif ya. Jadi nggak gampang ngalirin arus listrik cairannya. Jadi nggak gampang bikin konslet perangkat arus listrik lah istilahnya. Dan dia itu cepat kering, cepat nguap, jadi cepat kering lah gitu. Jadi nggak bikin konslet peralatan elektronik gitu ya. Nah itu. Nah tapi yang bikin gua ragu juga untuk pakai kontak cleaner bersihin motor itu, motor dinamo drone ya, itu di situ gua baca di ininya kontak cleaner tuh, kebetulan gua ada di rumah kontak cleaner. Nah di situ tuh ada salah satu spesifikasinya itu bisa membersihkan garing degreaser, namanya degreaser, atau jadi membersihkan pelumas atau gemuk itu bisa dibersihkan juga sama dia. Sifatnya membersihkan itu, membersihkan zat-zat pelumas atau misalnya kayak oli, kayak gemuk. Nah itu dibersihin sama dia sifatnya. Nah yang gua khawatirkan kalau gua pakai cairan elektronik itu, kontak cleaner itu, nah itu yang gua khawatirkan, di dinamonya itu dari bawaan pabrik udah dikasih kayak sistem pelumas gitu ya. Kalian mungkin pernah main Tamiya ya zaman kecil. Nah tuh di dinamo Tamiya kan kalau mau bagus tuh harus dikasih pelumas ya teman-teman. Jadi kayak semacam gemuk, tapi gemuk yang nggak terlalu tebel banget buat elektronik gitu, buat dinamo. Nah itu takutnya dikhawatirkan di pabrik drone-nya itu sudah di dinamonya tuh sudah dikasih gituan. Tujuannya biar muternya mulus gitu kan, enak. Tapi sama kita karena dibersihin pakai cairan itu, Resco 18 itu, tidak cuma kotoran yang hilang gitu dari dinamonya, tidak cuma pasir atau debu yang hilang dari motornya, tapi fungsi pelumasan yang tadi udah dikasih dari pabrik itu juga ikut hilang gitu kan, karena kesemprot si kontak cleanernya itu, jadi bersih lah istilahnya. Nah nanti malah yang dikhawatirkan tidak ada pelumasan di ininya, di motornya, malah jadi ibaratnya gesekannya tinggi, malah jadi cepat panas kan motornya gitu. Efek jangka panjangnya lah, mungkin jangka pendek nggak ini gitu kan, nggak pengaruh lah. Kalau jangka pendek mungkin aman, masih bisa dibilang aman. Nah takutnya efek jangka panjangnya gitu teman-teman. Jadi intinya sih gitu aja. Kalau menurut gue sih kalau nggak ada masalah ngapain dibenerin gitu kan. Kalau gue sih selama ini sih prinsipnya gitu aja lah. Kalau nggak ada masalah ngapain dibenerin. Jadi nggak usah perlu dibersihin lah gitu. Kecuali emang misalnya gerakan dinamonya tuh agak kehambat, seperti ada kotoran di dalamnya. Nah itu mau nggak mau ya. Itu kan udah timbul masalah namanya. Baru harus kita cari solusinya gitu. Tapi kalau cuman takut misalnya kayak semacam maintenance ya, kayak semacam maintenance gitu, kalau menurut gue sih nggak perlu lah. Toh di buku manualnya kalau kalian baca itu nggak ada suruh di maintenance motornya, dibersihin gimana, itu nggak ada petunjuknya. Yang ada justru di buku manual itu gue udah baca. Jadi tidak boleh menutup lubang yang ada di motor. Misalnya dikasih modif apa gitu ya, stiker atau apa, jadi ketutupan lubang di motor kan di atasnya tuh ada lubang-lubangnya tuh sengaja dibikin oleh pabrik. Misalnya kalian tutupin pakai penutup dinamo atau pakai stiker gitu, nah itu nggak boleh karena bisa menghambat sirkulasi udara buat mendinginin motornya ya. Nah itu di situ dilarang gitu. Nah itu sih. Kalau untuk spesifik di situ suruh maintenance motor, bersihin setiap berapa bulan gitu, nggak ada. Kalau di drone nggak ada, kalau di motor ini ada. Kalau di motor ada. Di motor ini beneran motor buat transportasi. Kalau di motor drone nggak ada. Itu aja ya teman-teman. Jadi saran gue sih kalau nggak rusak ngapain nggak dibenerin, udah nikmatin aja punya drone. Kalau emang waktunya rusak ya rusak lah gitu.
Dan setahu gua kalau namanya motor brushless itu emang motor free maintenance ya, dan dia tuh udah udah dibikin sedemikian rupa buat tahan lama gitu, nggak seperti motor brush. Makanya gue saranin kalau kalian mau beli drone, cari yang motor brushless, jangan motor brush. Kalau motor brush emang dia daya tahannya nggak lama gitu, karena dia nanti ada kayak kotoran gitu ya, kotoran dari brushnya itu. Kalau brushless sih kayaknya aman sih untuk jangka waktu lama. Segitu aja teman-teman video drone talknya ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa diklik like, share ke teman-teman kalian sesama pencinta drone. Dan kalau opini gua salah, opini pribadi gua salah ya, ditulis aja di kolom komentar, dan kasih ininya ya, kasih solusinya apa, yang benernya tuh seperti apa gitu. Gua selalu menerima masukan apapun ya, kalau ilmu yang bermanfaat ya kita serap lah gitu. Oke, makasih atas perhatiannya, semoga kalian suka video ini. Jangan lupa diklik like, share, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.